Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan lanjutkan pembahasan FR Pretest PPG 2023 Part 2. Oke, yang pertama soal tentang perbandingan. Di sini soalnya diketahui Pak Ali berternak ayam 54 ekor. Setiap hari ia memberikan makanan dengan porsi yang tetap. Ia telah menyediakan persediaan makanan untuk 24 hari ke depan. Tiba-tiba, mulai hari ke-10, porsi makanan yang diberikan bertambah menjadi 1,5 porsi dari hari-hari sebelumnya. Berapa hari seluruh makanan akan habis? Oke, kita tuliskan. Diketahui di sini ada dua variabel, yaitu hari dengan porsi makanan. Karena banyak ayamnya tetap, jadi ini kita tidak tuliskan variabel untuk jumlah ayamnya. Kita tulis untuk hari dengan porsi makanan. Oke, awalnya makanan akan disediakan untuk 24 hari dan porsinya masih tetap ya, 1 porsi. Nah, kemudian di hari ke-10, kalau di hari ke-10 itu artinya sudah berjalan 9 hari, berarti ini kita kurangkan dengan 9 ya. Jadi 24 kurangi 9 sama dengan 15. Nah, di hari ke-10-nya bertambah menjadi 1,5 porsi. Kira-kira berapa hari makanan akan habis? Oke, karena ini adalah konsep perbandingan, kalau porsi makanannya bertambah, maka akan cepat habis. Jadi jumlah harinya semakin berkurang, maka ini adalah perbandingan berbalik nilai. Oke, karena perbandingan berbalik nilai, kita tuliskan X berbanding 15 itu sama dengan 1 banding 1,5. Oke, kalau kita kali silang, maka diperoleh X sama dengan 15 per 1,5. Hasilnya adalah 10. Oke, jadi banyak makanan akan habis selama 10 hari. Nah, karena yang ditanyakan berapa hari seluruh makanan akan habis, nah kita jumlahkan dengan hari sebelumnya yaitu 9. Jadi 10 ditambah 9 sama dengan 19 hari. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Selanjutnya kita lanjutkan ke soal tentang bangun datar. Nah, diketahui sebuah trapesium siku-siku PQRS dengan sisi-sisi sejajar PS dan QR, sedangkan PS dan PQ saling tegak lurus. Tarik garis ST tegak lurus PS sedemikian hingga berpotongan dengan garis yang merupakan perpanjangan dari PR. Jika PS sama dengan 18 cm, QR sama dengan 15 cm, dan PQ sama dengan 10 cm, maka berapakah luas segitiga LST? Oke. Ini kita ketahui sisi sejajar PS dengan QR. Oke, kita gambarkan PS dengan QR sejajar, lalu PS dan PQ saling tegak lurus. Karena PS dan PQ-nya tegak lurus, nah maka akan berpotongan di titik P. Jadi kita gambarkan titik P sebagai sudut siku-siku ya, karena trapesiumnya siku-siku. Oke, maka kita gambarkan trapesium PQRS. Nah, kemudian tarik garis ST, nah karena tegak lurus dengan PS, maka kita tarik ke atas ST dan berpotongan dengan garis perpanjangan dari PR. Jadi garis PR-nya kita perpanjang, nah lalu berpotongan, nah misalkan berpotongannya di titik T. Nah lalu yang ditanyakan adalah luas segitiga RST. Nah kita ketahui kalau luas segitiga itu rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, yang jadi alasnya itu adalah sisi TS dan tingginya ini adalah kita tuliskan misalkan RO. Nah, jadi kita akan cari panjang TS dengan RO. Oke, kemudian yang diketahui PS-nya adalah 18. Kemudian QR adalah 15 dan PQ adalah 10. Oke, di sini bisa kita perhatikan karena panjang QO itu sama dengan PS, maka panjang RO adalah 3 ya. Oke, jadi 18 dikurangi 15. Nah, selanjutnya kita tinggal menentukan panjang TS. Nah, kita lihat di sini panjang PQ itu akan sama dengan SO. Jadi SO itu adalah 10. Nah, selanjutnya kita tinggal
menentukan panjang TO. Nah, berapakah panjang TO? Kita bisa menggunakan kesebangunan segitiga ya. Jadi kita tulis kesebangunan antara segitiga RTO itu sebangun dengan PTS ya, segitiga PTS. Oke, karena yang ditanyakannya adalah TO, berarti kita tulis TO berbanding TS sama dengan RO berbanding dengan PS. Oke, maka kita tuliskan TO berbanding TS itu berarti TO ditambah SO ya. SO-nya adalah 10 sama dengan RO itu adalah 3 per PS-nya adalah 18. Oke, selanjutnya kita sederhanakan, dibagi 3 hasilnya 1, dibagi 3 hasilnya 6. Kemudian kita kali silang, maka diperoleh 6 kali TO jadi 6 TO sama dengan TO plus 10. Oke, kalau kita pindahkan berarti 6 TO dikurangi TO hasilnya adalah 5 TO sama dengan 10. Jadi TO sama dengan 10 bagi 5 hasilnya 2. Oke, dari sini maka kita bisa menentukan luas segitiga RST hasilnya adalah setengah kali alasnya tadi TS ya, tingginya adalah RO. Oke, berarti TS itu panjangnya adalah 10 ditambah TO, TO-nya 2 jadi 12, sedangkan RO panjangnya adalah 3. Maka hasilnya adalah 12 bagi 2, 6 kali 3 hasilnya adalah 18. Oke, jadi jawabannya adalah 18 cm persegi. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke soal tentang eksponensial. Diketahui data perkembangan rata-rata jumlah penderita penyakit yang disebabkan virus X setiap T pekan setelah penduduk di suatu daerah menerima vaksin mengikuti fungsi PT sama dengan 320 kali 2 pangkat negatif T dalam satuan jiwa. Jika ambang batas penyebaran virus dinyatakan terkendali adalah maksimal 10 orang penderita aktif, maka waktu T tercepat sehingga penyebaran virus dikatakan terkendali adalah, oke, kita tuliskan fungsi dari PT sama dengan 320 dikali 2 pangkat negatif T. Oke, selanjutnya ambang batas dinyatakan terkendali adalah maksimal 10 orang penderita aktif. Oke, berarti kita substitusikan. Jika 10, nah maka yang ditanyakan adalah waktu T-nya ya. Jadi 320 dikali 2 pangkat negatif T. Oke, maka ini nolnya kan kita coret ya. Kita tuliskan 32 pindah ruas menjadi 1/32 sama dengan, nah 2 pangkat negatif itu kan 1 per ya, 1/2 pangkat T. Maka diperoleh 2 pangkat T hasilnya adalah 32. Maka T adalah sama dengan 5 ya, karena 2 pangkat 5 sama dengan 32. Maka akan dinyatakan terkendali pada waktu tercepat adalah 5 pekan. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjutkan ke soal tentang logaritma. Diketahui persamaan log dari X plus 2 sama dengan 1 min log X min 1. Nah, ekuivalen dengan, kita tuliskan soalnya log X plus 2 sama dengan, nah, satunya kita ubah ke dalam bentuk logaritma juga. Nah, ini kan kalau tidak ditulis, berarti kan dianggap basisnya 10 ya. Berarti kalau 1 itu menjadi log 10. Dikurangi log dari X min 1. Oke, selanjutnya log X plus 2 sama dengan, nah, sifat logaritma untuk basis yang sama, kalau pengurangan itu kita ubah menjadi pembagian ya, jadi 10 per X min 1. Oke, kita tuliskan ulang sifat logaritmanya. Jika A log B dikurangi A log C, maka hasilnya adalah A log B per C. Oke, karena bentuk lognya sama, kita coret. Kemudian ini bisa kita kali silang, berarti diperoleh menjadi X plus 2 kali X min 1 sama dengan 10. Oke, jadi jawaban yang memenuhi adalah opsi yang C. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke soal tentang deret aritmatika.
Diketahui seorang petani memetik mangga setiap hari memenuhi persamaan UN sama dengan 50 plus 10N. Banyak mangga yang dipetik selama 20 hari pertama adalah, oke, yang ditanyakan berarti S20 ya. Oke, untuk deret aritmatika, rumus SN itu adalah N per 2 kali A plus UN ya. Oke, karena yang ditanyakan S20, berarti bisa kita tuliskan S20 itu adalah 20 per 2 kali A plus U20. Oke, A itu adalah suku pertama. Berarti kita tulis A itu adalah U1. Kalau U1 itu berarti kita ganti N-nya jadi 1, 50 ditambah 10 kali 1 sama dengan 60. Sedangkan untuk U20 adalah 50 ditambah 10 kali 20. Berarti hasilnya adalah 250 ya. Oke, maka kita substitusikan S20 sama dengan 20 bagi 2 adalah 10, A-nya adalah 60, U20 adalah 250. 250 ditambah 60 adalah 310 dikali 10 menjadi 3100. Oke, jadi jawabannya adalah opsi yang B.